Bagaimana kabarnya siang hari ini? Masih semangat belajar ya? Masih, Bu. Baiklah, pada siang hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan rapikan tempat duduknya. Terus sampah-sampah di bawah itu tolong dibersihkan ya, karena tadi mungkin saya istirahat, nggak buang sampah di tempatnya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang nggak hadir pada siang hari ini atau yang cabut keluar? Gak ada, Bu. Oh, tidak ada ya? Baiklah, sekarang ketua, silakan pimpin doanya dulu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Ketua. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran dengan materi minggu ini, alangkah lebih baiknya kita mereview kembali apakah pembelajaran yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, apakah dari anak-anak semua masih mengetahui apa sih materi pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Baiklah, kepada Ivan dipersilahkan. Baiklah, materi minggu lalu yaitu konsep perhitungan pendapatan nasional. Menghitung pendapatan nasional yaitu GDP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah WNA dalam negeri. GNP, pendapatan WNI dalam negeri ditambah WNI luar negeri. NNP, GNP dikurang penyusutan. NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang. Laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jam sos ditambah pajak perseorangan. Dan DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Sekian, terima kasih. Ya, benar sekali yang dikatakan Ivan, yang mana pada minggu sebelumnya kita membahas tentang konsep perhitungan pendapatan nasional, yang mana di dalam konsep perhitungan pendapatan nasional ini kita melihat melalui 3 pendekatan, yang mana pendekatan produksi, pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, yang mana dalam penghitungan pendapatan nasional ini kita akan menghitung GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Yang mana rumusnya tadi sudah dijelaskan oleh Ivan. Marilah kita beri aplaus kepada Ivan terlebih dahulu. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas masalah mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta masalah-masalah yang timbul dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kita belajar ini, Ananda semua akan mengetahui apa sih itu pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi, dan apa masalah yang akan timbul dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Baiklah Ananda, seperti yang telah Ibu beritahu pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah mengasih tugas yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ini. Baiklah, untuk sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca kembali apa tugas yang Ananda buat, dan nanti kita akan review bersama. Baiklah, waktunya sudah habis. Baiklah, sekarang apakah semuanya sudah mengerti apa yang dibuat dan dibaca? Oh, sudah ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Maka dari video tersebut Ananda akan lihat apakah sesuai dengan apa yang Ananda cari atau berbeda. Jika berbeda, perbaiki atau tambahkan dulu di catatan. Nanti kita rembukan permasalahan yang saudara temukan dari yang saudara buat dengan yang Ibu tampilkan.
Ananda, waktunya sudah habis. Apakah yang Ananda lihat di video yang Ibu tampilkan dengan yang Ananda buat itu sama? Sama, Bu. Oh, sama ya. Berarti sekarang coba kita review kembali apa sih hasil dari yang Ananda buat dengan yang Ananda lihat di video tadi. Baiklah, kepada Horinda silakan dijelaskan. Baiklah, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Ya, terima kasih kepada Horinda. Kita beri aplaus dulu kepada Horinda ya. Baiklah, tadi Horinda menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang mana tadi Horinda menjelaskan pertumbuhan ekonomi yaitu keadaan ekonomi di suatu negara selama periode tertentu. Apakah perekonomian itu lebih baik selama masa periode tersebut. Sedangkan di pembangunan ekonomi tadi Horinda menjelaskan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat jangka panjang. Benar begitu Horinda? Iya, Bu. Ya dah Horinda, terima kasih kepada Horinda. Selanjutnya ada lagi yang mau menjelaskan apa hasil dari yang dia buat dengan video tadi. Ya, silakan Saudara Yusnanda, dipersilahkan. Baiklah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia penentu yang paling mendasar atau penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena sumber daya manusialah yang melakukan perhitungan kualitas dan kuantitas sumber yang tersedia. Selanjutnya ialah sumber daya alam. Negara yang mempunyai sumber daya alam bisa menikmati pertumbuhan yang lebih baik daripada negara-negara yang sumber daya alamnya sedikit. Yang terakhir, pengembangan teknologi. Negara-negara yang sudah menerapkan pengembangan teknologi bisa tumbuh dengan cepat daripada negara-negara yang tidak menerapkannya dan bisa mengolah sumber daya dengan efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Yusnanda. Tadi Yusnanda telah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang mana dari faktor-faktor tersebut ada dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, sosial politik, budaya, investasi pemerintah, dan infrastruktur. Itu ada 8 faktor-faktor yang menunjang pembangunan ekonomi di suatu negara. Ya, baiklah, kita beri aplaus kepada Yusnanda dulu. Ya, selanjutnya masihkah ada yang ingin menjelaskan? Ya, dipersilakan kepada Anissa Ika. Baiklah, alat pengukur pertumbuhan ekonomi ialah yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, produk domestik bruto per kapita. Yang ketiga, pendapatan per jam kerja. Yang keempat, harapan hidup lahir. Dan yang kelima ialah indeks mutu sumber daya manusia yang meliputi panjangnya umur yang diukur dari harapan hidup waktu lahir. Yang kedua, tingkat pengetahuan penduduk yang diukur dengan tingkat pendidikan. Yang ketiga, PDB yang disesuaikan yang dihitung dengan memasukkan kualitas lingkungan dan manusianya. Ya, kita beri aplaus dulu kepada Anissa. Ya, yang dijelaskan Anissa tadi yaitu cara mengukur pertumbuhan ekonomi, yang mana Ibu akan jelaskan lagi rumus untuk cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, rumus yang kita gunakan yaitu GNP tahun berjalan dikurang dengan GNP tahun sebelumnya dibagi GNP tahun sebelumnya dikali 100%. Maka nanti hasilnya itu adalah dalam bentuk persen. Nanti kita akan bahas di soal seperti apa contoh cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Baik, masih adakah yang ingin bertanya tentang materi ini? Tidak? Sudah paham semuanya? Oh, baiklah. Untuk menguji kepahaman semuanya, Ibu akan berikan game. Kita akan bermain yaitu Take One Card. Yang mana nanti Ibu sudah menyediakan satu kartu. Kartu-kartu nanti seperti lotre ya. Untuk yang pertama Ibu acak sesuai keinginan Ibu nomor absen berapa yang akan Ibu panggil. Nanti setelah Ibu panggil absennya, Ibu akan berikan soal. Yang mana soal itu acak ya, kita undi di kertasnya. Setelah itu, setelah diundi,
Jika teman yang terpanggil tidak bisa akan menjawab, nanti Ibu beri kesempatan teman lain yang membantu dengan teman yang di depan akan mengacak berdasarkan nomor absen yang mereka sukai. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baiklah, sekarang kita mulai ya. Ibu sudah memegang kartunya. Ibu mau yang ke depan yaitu yang megang nomor lot 9. Nomor absen 9 siapa? Oh, Lydia. Silakan Lydia ke depan. Baiklah, Lydia silakan berdiri di sana. Ibu akan membacakan soalnya, Lydia kita acak. Ini soal untuk Lydia ya. Pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, silakan Lydia jawab. Baiklah, pembangunan ekonomi pasti berpengaruh pada kehidupan seseorang sehari-hari dan ada sangkut pautnya dengan nilai dalam diri orang tersebut. Sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya memfokuskan pada nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan, seperti inflasi dan saham. Kita beri aplaus kepada Lydia ya. Lydia sudah menjawab dengan benar. Yang mana pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tadi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya. Yang mana kalau pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melihat pertumbuhan ekonomi di suatu negara, sedangkan pembangunan ekonomi yang terjadi di masyarakat dalam jangka panjang. Baiklah Lydia, silakan sebutkan satu nomor absen. Nomor berapa Lydia mau? Nomor 15, Bu. Baik, nomor 15. Nomor 15 silakan kepada Fadila Azhari, kepada Fadila. Ya, Ibu kocok ya Fadila ya. Fadila mendapatkan soal teori pertumbuhan ekonomi. Baiklah, Fadila silakan jelaskan apa yang mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Oh, Fadila tidak mengetahuinya. Baiklah, silakan sekarang Fadila Azhari silakan sebut satu nomor yang akan bisa membantu. Acak ya. Nomor berapa? Nomor 34. 34 kepada Yusnanda. Silakan Yusnanda bantu temannya. Baiklah, teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ada 3. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang mana ahlinya yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, yang mana ahlinya ialah Harold Domar, Stan Peter, dan Robert Solow. Dan yang ketiga ialah teori pertumbuhan ekonomi historis, yang mana ahlinya ialah Werner Roberts, Stan Peter, dan Will Hitman Rostow. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Yusnanda ya, sudah membantu Fadila Azhari, yaitu soal mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Yang mana teori pertumbuhan ekonomi ini ada 3. Yang pertama teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang kedua teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan yang ketiga teori pertumbuhan historis. Yang mana yang sudah dijelaskan Yusnanda tadi kan mungkin sudah lengkap ya. Silakan kepada Yusnanda dan Fadila Azhari, silakan duduk. Baiklah, yang terakhir ya, kita main yang terakhir. Yang terakhir silakan Yusnanda acak nomor berapa Yusnanda mau. Ya baiklah, nomor 26. Kepada Siti Alifa Pratiwi silakan berdiri. Soalnya tinggal satu ya, tentang masalah pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Silakan Siti Alifa Pratiwi, silakan jelaskan jawabannya. Siti Alifa Pratiwi mengalami kesulitan. Silakan Siti, absen acak 1 untuk membantu. Oh, nomor 5. Nomor 5 siapa? Hasan Basri Durin. Kepada Hasan, tolong bantu Siti. Ya, sepertinya Hasan juga mengalami permasalahan dalam menjawab. Hasan, sebut satu nomor yang bisa membantu. Nomor 1, absen 1 siapa? Aditya Adila. Silakan Aditya Adila untuk menjelaskan tadi yaitu masalah pembangunan ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan Aditya Adila. Salah satu masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang ialah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar umumnya disebabkan oleh pendapatan yang tidak cukup. Terpusatnya perekonomian pada suatu daerah maka mengindikasi bahwa pembangunan masih belum merata.
Cara mengatasi permasalahan di atas yaitu salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Jika kualitas pendidikan sudah membaik, maka orang yang baru tamat sekolah bisa mencari pekerjaan sesuai dengan skill mereka untuk mendapatkan upah yang mampu mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dan membuat perekonomian mereka akan membaik. Ya, kita beri aplaus dulu kepada adik-adik. Yang tadi adalah salah satu contoh permasalahan pembangunan ekonomi yang ada di negara berkembang. Yang mana tadi Aditya Dila menjelaskan tentang kemiskinan. Masalah lain dari pembangunan ekonomi ini ada kemiskinan juga, pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, kerusakan sumber daya alam. Yang mana untuk mengatasinya itu bisa dengan meningkatkan kualitas pendidikan, menambah tabungan dan investasi suatu negara, dan juga menyediakan infrastruktur yang baik untuk kemajuan perekonomian. Baiklah, mungkin itu materi kita hari ini. Adakah yang ingin mau bertanya? Tidak ya. Sekarang mari kita review kembali apa pembelajaran yang sudah kita jelaskan pada hari ini, siang hari ini. Silakan siapa yang mau mereview? Silakan kepada Nidia untuk menjelaskan. Seperti yang sudah dijelaskan Nidia tadi, ada perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang mana di pembangunan ekonomi ini terjadi nilai normatif yang berlaku pada setiap diri seseorang tersebut, yang mana artinya pembangunan ekonomi pasti berpengaruh pada kehidupan seseorang dalam sehari-hari ya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu memiliki konsep yang lebih luas, yaitu pembangunan ekonomi memfokuskan nilai yang berhubungan dengan keuangan, inflasi, saham, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada lagi yang mau menjelaskan atau menambahkan? Baiklah, sekarang Ibu akan mereview kembali materi kita, yaitu tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang mana indikator keberhasilan ini ada beberapa poin, yaitu urbanisasi. Urbanisasi ya perpindahan dari desa ke kota ya. Yang alasannya apabila penduduk desa pindah ke kota, itu tandanya akan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran. Tapi itu akan terjadi jika orang yang pindah ke desa itu memiliki skill dan kemampuan mereka agar mereka bisa mendapat pekerjaan, yaitu tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini menjadi alasannya karena pendapatan per kapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Karena pendapatan per kapita akan semakin naik disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang semakin baik pula. Artinya kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Selanjutnya yaitu struktur ekonomi, yang mana dalam pembangunan ini hubungan antara struktur ekonomi dan indikator keberhasilan itu adanya berkembangnya pembangunan ekonomi, maka struktur ekonomi akan juga ikut berkembang. Mungkin itu dari tambahan dari Ibu. Baiklah, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas ya, selanjutnya kita akan membahas tentang cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Baiklah, silakan kerjakan LKS Ananda halaman 15. Nanti dikerjakan. Pada minggu selanjutnya akan Ibu nilai dan kita bahas kembali. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran kita siang hari ini. Jika ada salah Ibu mohon maaf. Kita bertemu pada hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.